Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat di podcast kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Biarwanto selaku host dalam podcast acara hari ini. Pada episode hari ini kita akan membahas tentang topik sejarah sahabat Nabi. Saya sangat antusias untuk berbicara tentang topik sejarah sahabat Nabi ini. Topik sahabat Nabi ini sangat penting dikarenakan kita kaum generasi Z itu jarang mengetahui tentang sejarah sahabat-sahabat Nabi. Dan setelah mendengarkan podcast kali ini, nanti kalian akan mendapatkan beberapa manfaat di dalamnya. Amin. Minggu ini kita kedatangan dua narasumber yang begitu hebat. Tamu kita yang pertama adalah, terima kasih ya Mas Yada dan Mas Wadi telah berkenan hadir dalam podcast acara malam hari ini. Dipersilakan untuk narasumber kita yang pertama memperkenalkan diri agar para penonton bisa tahu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan, mahasiswa UP, win banget. Saya berasal dari kota Malang ya. Malang. Biasa dipanggil Setia. Iya. Oke, baik, saya setia. Oke, yang kedua boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Rizky, mahasiswa dari UIN Madiki Plaza. Asal rumah Dauhan Prolinggo Indonesia. Langsung. Baik, terima kasih atas perkenalannya untuk Mas Setia dan Mas Rizky. Podcast kali ini kita akan membahas tentang topik sejarah sahabat Nabi. Untuk Mas Setia, bagaimana menurut Anda cerita sahabat Nabi yang menarik untuk didengar? Baik, menurut saya cerita yang menarik untuk generasi Z sekarang ini yakni kisah sahabat Nu'aiman bin Amr. Beliau ini sangat jenaka ya. Di kalangan sahabat terkenal jenaka dan usil. Bahkan jenakanya ini bisa membuat sang Nabi sendiri itu tertawa terbahak. Suatu ketika Nabi itu kedatangan tamu dari Badui. Sang tamu ini ingin mengenal Islam lebih jauh. Nah, suatu ketika tamu ini datang menggunakan unta yang gemuk. Nah, di depan teras rumah Rasul ini ada yang menjaga, yakni para sahabat dan salah satunya yakni Nu'aiman. Nah, sahabat Ali ini bergurau kepada Nu'aiman kalau bagaimana unta yang gemuk ini kalau kita bakar pasti kita akan kenyang gitu. Nah, pas tamu ini sudah masuk, Nu'aiman ini langsung mengeksekusi unta tersebut. Nah, ketika tamu Rasul ini mau pulang lah, pas di pintu itu bilang, unta kami kemana? Nabi pasti sudah terbiasa dengan keusilan Nu'aiman. Langsung tanyalah kepada sahabat, kemana unta tamu kita? Tanya kepada sahabat Ali. Dan dijawab, Nu'aiman ya Rasul, yang telah menyembelih unta tersebut. Kemudian Nabi meminta maaf kepada tamu tersebut dan mengganti unta tersebut. Jadi itu. Kalau dari saya cerita yang mungkin agak lucu, yaitu
tepat pas Rasul itu ulang tahun. Nah pas itu Nuaiman punya niat baik tapi niat baiknya tuh salah, dengan cara yang salah. Jadi pas Rasul itu ulang tahun, Nuaiman ada niat baik untuk menghadiahkan unta. Nah terus datanglah Nuaiman ke pasar untuk membeli unta, dan pas mau bayar Nuaiman tuh bilangnya nanti yang bayar Rasul gitu. Tapi untanya dibawa. Nah, terus untanya dibawa ke apa ya, ke rumah Rasul. Terus pas nyampe Nuaiman langsung kabur. Dan pedagangnya itu langsung ketok-ketok rumah Rasul. Ketika Rasul keluar, dan pedagangnya langsung ini kan bertanya dulu, ini dari siapa? Terus pedagangnya bilang, ini hadiah dari Nuaiman Rasul gitu. Terus tapi ini belum dibayar gitu. Itu kan lucu kan. Terus Nabi langsung terbahak-bahak. Pokoknya Rasul kalau mendengar nama sahabat yang bernama Nuaiman, pasti Rasul langsung terbahak-bahak tawa gitu. Bahkan Nuaiman bisa membuat Nabi tertawa ketika ia sudah wafat. Jadi gini ceritanya, saat Nuaiman wafat itu yang mengafani, yang memandikan itu Rasulullah SAW. Lantas sampai menemani Nuaiman dan menguburkan Nuaiman. Nah, setelah selesai pemakamannya, proses pemakamannya, kan itu para sahabat yang mengantar Nuaiman ke makam tadi sudah pergi. Lantas Nabi masih menunggu di situ dan ingin mendengar jawaban Nuaiman atas pertanyaan-pertanyaan Mungkar dan Nakir. Nah, lantas Mungkar dan Nakir bertanya, Man Rabbuka? Maka Nuaiman menjawab, Allah Tuhanku. Dan lanjut pertanyaan kedua, yakni Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Karena pertanyaannya terlalu keras ya, membuat lantas Nuaiman berkata, bisa kau ulangi lagi pertanyaan tadi? Karena suaramu terlalu keras. Jangan keras-keras karena Nabi masih di atas. Oh ya, benar. Lantas Nabi yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak. Jadi kita bisa mengetahui kan, kejenakaan Nuaiman ini sangat langka lah di kalangan sahabat. Cuma Nuaiman yang membuat Nabi itu bisa tertawa terbahak-bahak. Kan itu kan Nuaiman kan itu kan sahabat Nabi ya. Iya. Tapi kenapa itu Nuaiman minum khamr atau sekarang bisa disebut arak? Mabuk ya. Mabuk ya. Mabuk. Itu kenapa? Untuk itu Nuaiman punya alasan tersendiri ya. Katanya setiap Nuaiman meminum minuman yang memabukkan itu, Nuaiman itu selalu ditegur oleh Nabi. Karena selalu ini ditegur oleh Nabi, lantas Nuaiman selalu mengulangi itu. Tapi tidak untuk kita contoh ya, Nabi tidak tadi di zaman seperti inilah caper dari perhatian ya. Karena saking cintanya kepada Rasulullah. Rata-rata sahabat Nabi itu kan semuanya itu kan ikut berperang dalam membela Islam. Apakah Nuaiman itu ikut berperang sama Nabi untuk membela Islam? Pernah. Memang Nuaiman itu kalau dalam peperangan itu jarang diceritakan ya. Nuaiman juga ikut berperang dalam perang Khandaq, Uhud, bahkan Badar juga ikut. Tapi ya memang kurang terlihat lah ya peperangan.
di perang, kalau nggak salah perang Khandaq, itu Nuaiman kan saat di barisan depan kan, itu dia itu apa mau berak. Nah, itu malam hari dia mau berak, lalu dia tanpa pikir panjang langsung lari ke barisan belakang kan. Nah, di situ ada keledai, dia berpura-pura itu berbicara dengan keledai. Gini bicaranya, wahai keledai, apakah kamu tahu tempat membuang air besar? Lantas ia menjawab sendiri tapi berbeda suara gitu. Seakan-akan dia berbicara dengan keledai saat dilihat para sahabat yang lain, sahabat yang ikut berperang. Lantas Nuaiman menjawab dengan suara yang lain, bagaimana aku tahu? Aku juga mencari apa yang kamu cari gitu. Itu membuat para sahabat tertawa dan itu bisa membuat sahabat menghilangkan penat lah, karena perang itu sangat monoton apa? Sangat serius lah. Hiburan di tengah keseriusan. Oke, terima kasih buat kedua narasumber kita. Ya. Telah menceritakan tentang sahabat Nuaiman itu seperti apa. Jadi di sini kita ambil baiknya dan buang buruknya ya, teman-teman. Kita ambil baiknya Nuaiman itu gimana dan buang buruknya. Buruknya itu contohnya jangan minum homer kalian ya. Kalian mau ditegur siapa? Gak ada yang Mau cari siapa? mau caper ke siapa kalian? Mau caper ke cewek juga gak akan masuk surga kalian. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dalam pembicaraan kita kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.